Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Ahmad Baihaqi, Esos, MA, dan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Semoga kita semua selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang sistem administrasi negara di era Orde Baru. Langsung saja, simak dan dengarkan materi yang kami sampaikan yang akan dibacakan oleh teman kami, Latifah, Ahmad Syahrani, Muhammad Fikri, Halimah, Budi Rosabi, Nadia, dan saya sendiri, Nurlaili Adhayati. Peristiwa G30 SPKI merupakan gerakan 30 September PKI, sebuah gerakan yang dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia. Keadaan Indonesia kala itu semeraut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan, lain sebagainya. Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, membuat perintah dan memberikan surat 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Surat Super Semar. Surat tersebut ditunjukkan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan. Terbentuknya Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KPPI, dan lain sebagainya yang bertujuan mengajukan Tritura 3 tuntutan rakyat. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1966, Gedung DPR GRI. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66. Melemahkan wibawa Soeharto, Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya, hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi dan meninggalkan tanah Indonesia. Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali, Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki. Di antaranya, gagalnya sidang paripurna kabinet. Sidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan. Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa negara waktu itu. Namun sayangnya usaha itu tidak berhasil. 2. Gagal mengambil tokoh-tokoh PKI. Salah satu dari 3 tuntutan rakyat adalah untuk mengendalikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk mahkamah militer luar biasa. Namun sayangnya upaya tersebut gagal. 4. TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 MPRS. Dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret
1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang keempat di atas ialah merupakan poin-poin mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru di Indonesia. Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipil terhadap praktik-praktik penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau, yaitu zaman Orde Lama. Jadi, pengertian Orde Baru yang terpenting adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan ikhtiar baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat mengabdi kepada kepentingan nasional yang dilandasi falsafat Pancasila dan yang menjunjung tinggi azas dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dari penjelasan teman saya tadi, selanjutnya pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998 dengan adanya Surat Perintah 11 Maret yang kemudian disalahartikan sebagai Surat Pemindahan Kekuasaan. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden. Hal ini berdasarkan ketetapan MPRS 1968 sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983. Beliau mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Selama masa Orde Baru, pemerintahan berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan tahun 1998. Antara pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama tidak jauh berbeda, sama-sama menggunakan sistem-sistem political and role sharing and partnership atau hubungan kemitraan antara sipil dan militer. Perbedaannya hanya terletak pada dasar legitimasinya. Terbukti bahwa Presiden Soeharto memegang kekuasaan eksekutif sebagai hasil dari pemilihan MPRS dan MPR sejak tahun 1973. Kekuasaan eksklusif yang kuat dan dominan dalam pemerintahan Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 yang berbunyi bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus. Bidang pertahanan dalam negeri yaitu lembaga kepolisian yang merupakan golongan pekerjaan yang berumur tua sekali. Apabila dilihat dari sejarahnya, maka kepolisian sudah ada kurang lebih sejak abad ke-14 bahkan sampai zaman Yunani. Kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan lahir dari kandungan rakyat Indonesia. Kepolisian di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Meskipun terdapat perbedaan antara kepolisian Belanda dengan polisi pribumi. Zaman Jepang, polisi dari kalangan pribumi lebih banyak daripada masa Hindia Belanda. Setiap kantor polisi dikepalai dan oleh polisi pribumi, tetapi masih didampingi oleh polisi senior dari Jepang. Sebelum proklamasi kemerdekaan, lahir pula polisi pejuang yang ikut dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan, polisi bersama rakyat saling membantu dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan. Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam perjalanannya mengalami perubahan-perubahan yang menyangkut organisasi, status, tugas, dan fungsinya. Pada tanggal 1 Juli 1946, pemerintah mengeluarkan keputusan yang menetapkan kepolisian negara menjadi Jawatan Kepolisian Negara di bawah Perdana Menteri, yang pada tahun 1948 status ini untuk sementara di bawah Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS memberikan keputusan nomor 22 tentang Jawatan Kepolisian di bawah Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung dalam kebijakan politik kepolisian. Sedangkan dalam masalah administrasi dan organisasi di bawah Menteri Dalam Negeri. Pada masa Orde Baru, pemerintahan dipegang oleh Soeharto.
yang menetapkan Pancasila dan Undang-Undang 1994 secara murni dan konsekuen. Orde Baru didirikan untuk mengoreksi total pemerintahan Soeharto. Pada masa Orde Baru berlaku asas tunggal, yaitu hanya ideologi Pancasila yang boleh berkembang, sedangkan ideologi lain tidak boleh berkembang karena dikhawatirkan mengganggu stabilitas negara seperti pada pemerintahan sebelumnya. Soeharto merupakan orang yang sangat berperan penting dalam mempertahankan berdirinya pemerintahan Orde Baru. Untuk membuat Orde Baru terus berdiri, Soeharto menarik simpati rakyat dengan berbagai cara, seperti media, yaitu media pembangunan. Melalui media, Soeharto terus menutupi kejahatan Orde Baru dan memberikan kebaikan serta pembangunan ekonomi Orde Baru saja. Dalam memimpin pemerintahan, Soeharto mencari orang yang bisa diajak bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu yang dilakukan oleh Soeharto adalah menciptakan 3 kekuatan, yaitu ABRI, birokrasi, dan Golkar. Dan dalam perkembangannya, Soeharto bertemu dengan Harmoko dan mempercayai Harmoko menjadi Menteri Penerangan bahkan sampai 3 periode, menjadi Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR atau MPR. Lanjut, pada masa Orde Baru, segala kehidupan diatur oleh asas tunggal, termasuk politik. Politik dibatasi untuk memiliki satu ideologi, yaitu Pancasila. Ideologi yang berkembang selain Pancasila dilarang karena dikhawatirkan menimbulkan konflik dan menyebabkan stabilitas negara terancam. Maka diatur penyederhanaan partai agar tidak ada partai yang memiliki ideologi lain selain Pancasila. Keberlangsungan proses politik yang didasarkan pada tujuan ideologi pembangunan asas tunggal selanjutnya mendapatkan pengawalan ekstra ketat dari kelompok militer sehingga peranan militer saat itu sangat besar dan dominan dalam menentukan proses perjalanan bangsa. Akhirnya konsep dui fungsi ABRI pada saat itu mendapat pemaknaan yang sangat berarti karena didasari oleh koreksi dan fenomena sejarah yang digambarkan sangat mengerikan. Kondisi ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan sentralisme kekuasaan yang legitimate. Dengan dasar perkembangannya akibat sosialisasi visi yang menyatakan bahwa proses pembangunan membutuhkan stabilitas politik nasional yang kuat dan handal. Dengan adanya asas tunggal tersebut memunculkan Golkar sebagai partai kuat dan sering disebut partai pemerintah. Golkar berdasarkan historisnya dibangun dan dibesarkan oleh ABRI. Golkar memiliki langkah yang luas karena memiliki dukungan yang solid dari ABRI. Birokrasi dari kalangan teknokrat, kekuatan Golkar juga bisa dilihat karena di bawah kepemimpinan Soeharto sebagai Dewan Pembina yang sangat menentukan, memperlancar dan memenangkan agenda politik. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar memiliki ideologi modernisasi dan non-konsolidasi politik. Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan, memperlancar, dan memenangkan agenda politik. Dalam perkembangannya, Golkar terus berganti dan selalu dijabat oleh ABRI. Namun hal yang menarik terlihat saat terpilihnya salah satu tokoh sipil sebagai ketua umum Golkar, yaitu Harmoko tahun 1993 sampai 1999. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, pimpinan Golkar selalu berada di tangan para jenderal atau ABRI.
Dipilihnya Bung Harmoko dilatar belakangi dengan mempertimbangkan kinerja DPP Golkar sebelumnya. Maka Dewan Pembina dalam laporannya di Promunas yang kelima menegaskan membimbing langkah-langkah yang harus ditempuh oleh DPP Golkar di masa depan. Dengan memberikan kerangka baik menjadikan Bung Harmoko memimpin Golkar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Soeharto sebagai Dewan Pembina Golkar sangat menentukan arah politik Golkar, termasuk dalam menentukan siapa yang berhak memimpin Golkar. Seiring dengan berkembangnya Golkar yang selalu dijabat oleh ABRI, mulai muncul tuntutan bahwa Golkar harus kembali ke bawah pimpinan Golkar yang harus mewakili rakyat. Pada akhir masa Orde Baru tahun 1998, bangsa Indonesia dihadapkan pada krisis multidimensional, seperti masalah kemiskinan, inflasi tinggi, harga-harga melonjak, sektor usaha mengalami kemunduran yang sangat drastis, dan PHK meningkat. Dengan adanya krisis tersebut membuat kekhawatiran di masyarakat yang memunculkan aksi unjuk rasa yang dimotori oleh mahasiswa. Mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut reformasi pemerintahan, menurunkan harga dan melengsarkan Presiden Soeharto. Tuntutan reformasi juga banyak dikemenangkan oleh berbagai pihak, termasuk Golkar yang merupakan binaan dari Presiden Soeharto. DPP Golkar menyikapi tuntutan reformasi yang digalakkan harus terus dilakukan di semua bidang, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang hukum dan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Selain merekomendasikan reformasi menyeluruh, menurut Gapur, hasil rapat Golkar itu menunjukkan Ketua FKP Irsyad Sudiro menyampaikan rekomendasi atau sikap Golkar itu dalam rapat pimpinan fraksi-fraksi yang akan dilakukan pada 19 Mei 1998. Tuntutan reformasi terus mengalir dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang dahulu pernah menjabat di pemerintahan Orde Baru, seperti para ekonom mafia berkelas yang merupakan arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru yang juga menghendaki Soeharto turun. Selain para ekonom militer dan organisasi seperti KNIF, EJMI, organisasi pemuda dan Kosgoro juga menghendaki Soeharto turun. Selain itu, Amin Rais dan Megawati juga mendukung reformasi. Di sini pihak militer berusaha untuk tidak terlalu mendukung presiden karena tidak ingin ada bentrokan yang lebih besar antara mahasiswa dan pihak berwajib. Tuntutan dan tekanan terus dilakukan terutama oleh mahasiswa untuk reformasi. Tekanan tersebut adalah tuntutan reformasi total, pengunduran diri presiden, dan pelaksanaan sidang istimewa MPR. Di bawah tekanan yang semakin kuat, Ketua MPR atau DPR didampingi Wakil Ketua dan seluruh fraksi di parlemen meminta agar Presiden Soeharto bersedia mengundurkan diri. Dalam hal ini, rakyat meminta kepada DPR atau MPR untuk melakukan sidang khusus. Harmoko sebagai Ketua DPR RI memberikan keterangan dalam jumpa pers meminta agar Soeharto mundur. Tujuan Orde Baru secara garis besar, pemerintah masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain: 1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali. 2.
penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. 3. Penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. Kelebihan dan kelemahan pemerintah Orde Baru. Berikut beberapa kelebihan dari dijadikannya Orde Baru. Pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product per kapita Indonesia dari $70 menjadi $100. Berhasil merencanakan program keluarga berencana atau KB yang sebelumnya tidak pernah ada. Meningkatkan jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Angka pengangguran semakin menurun. Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik. Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Merencanakan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Merencanakan dan menyukseskan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Bekerja sama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri. Kelemahan Orde Baru, terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Pembangunan hanya terpusat di ibu kota, sehingga ketimpangan sosial yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa. Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh, tidak tersentuh pembangunan. Banyak terjadi pelanggaran HAM, terjadi penekanan kebebasan pers dan berpendapat, tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. Kesimpulan, Orde Baru pada tahun 1966, pemerintah diambil alih oleh Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden pada tahun 1967 dan berkuasa sepanjang masa Orde Baru, yaitu selama 6 periode berikutnya. Pemerintah Orde Baru sangat menekankan stabilitas dan penerapan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pada setiap periodenya. Namun, pembangunan ekonomi yang berhasil tidak dibarengi dengan partisipasi politik, perwujudan HAM, keadaan, dan transparansi pembuatan keputusan publik. Pada masa ini, transaksi keuangan sering diwarnai korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang disingkat dengan KKN. Pada akhirnya, penolakan atas rezim Orde Baru meningkat dan menemukan momennya ketika krisis ekonomi pada tahun 1997, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1988. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.